Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cara dapetin cewek secara instan yang mau dibahas di sini nggak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang ajaib ya, dengan ilmu pelet ataupun guna-guna lainnya. Nggak sama sekali. Instan nggak melulu soal kecepatan. Instan juga bisa diartikan dengan kemudahan. Ada cowok yang memang nggak butuh PDKT yang nyampe berbulan-bulan tuh, dia udah bisa dapetin cewek. Habis putus sama satu cewek, dia cuma butuh 2 hari dapetin cewek lagi. Padahal dari segi fisik dia biasa aja, bahkan lebih ganteng kita mungkin. Tapi sering gonta-ganti pacar. Cuman yang digarisbawahi di sini adalah bagaimana cara PDKT dia kok bisa secepat itu dapetin cewek. Nah, itu yang bakal gue bahas. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Seperti yang gue bilang di intro, ada cowok yang memang cepet banget, mudah banget dapetin cewek. Tapi ada juga cowok yang susah banget dapetin cewek. Dan jumlahnya gue rasa lebih banyak cowok yang susah dapetin sekarang ya, daripada yang mudah gitu. Dan itu gak bakal berubah, akan selalu seperti itu. Ini sama hukumnya dengan orang kaya tetap kaya dan orang miskin akan tetap miskin. Orang yang mudah dapetin cewek, dia akan semakin positive thinking dengan apa yang dia lakukan. Dan orang yang gagal mendapatkan cewek, dia akan terus negative thinking. Dia akan terus menyalahkan keadaan. Dia akan terus menyalahkan perempuan. Sampai keluar kata-kata bahwa cewek itu selalu memandang dari fisik dan duitnya doang gitu ya. Dan itu gak bakal berubah. Dia akan tetap dengan pemikiran itu dan dia akan tetap gagal mendapatkan wanita. Hal yang perlu kalian sadari bahwa ketertarikan itu sebenarnya nggak bisa dipilih. Tapi sebaliknya, ketidaksukaan itu bisa dipilih seperti yang gue bilang di video sebelumnya, bahwa kita berhak untuk memilih suka dan tidak suka dengan apa. Tapi yang namanya ketertarikan itu akan muncul secara intuitif. Ini berkaitan dengan kecenderungan, dan kecenderungan itu terbentuk sedari kecil. Biar lebih mudah dipahami, gue kasih contoh sedikit ya. Gue ambil contoh seorang anak perempuan yang menangis ketika jatuh di pinggir jalan. Dan akhirnya dia dibantu, dibujuk, dan ditenangkan oleh seorang pria parubaya dengan kumis dan brewoknya. Senyuman manis yang menenangkan dan menghangatkan dia. Sampai akhirnya dia tenang. Pulang ke rumah, dia menceritakan kejadian itu sama ayahnya. Dan ayahnya menenangkan dia dengan memeluk dia dengan fisik yang sama, yaitu kumis dan brewoknya. Dan perutnya rada sedikit buncit gitu. Hal inilah nanti yang akan membentuk kecenderungan si anak perempuan ini. Ketika dia besar nanti, secara intuitif, dia akan lebih aware dengan pria yang punya brewok dan kumis tipis serta perut yang sedikit buncit. Masalah dia akhirnya memutuskan untuk menjadikan dia pasangan atau enggak, itu beda lagi. Di sini kita berbicara soal ketertarikan dulu. Kan yang pengen gue jawab nih, kenapa ada orang yang dengan mudahnya mendapatkan wanita, padahal dari segi fisik dia biasa aja. Nah, contoh yang gue sampaikan tadi, tinggal lu ganti doang variabelnya. Artinya, ketertarikan orang tuh beda-beda. Karena berkaitan dengan kecenderungan yang akhirnya memunculkan intuisi. Kalau kalian sudah paham tentang hal ini, maka kita bisa simpulkan bahwa yang diperlukan dalam diri kita untuk membuat lawan jenis tertarik adalah bagaimana cara kita membranding diri kita sendiri untuk menjadi diri sendiri. Hal mendasar yang harus kalian latih adalah memunculkan karisma. Orang yang berkarisma, seperti apapun bentuknya, akan lebih mudah membuat orang lain tertarik. Itu semacam privilege bawaan ketika orang sudah berkarisma ya. Terus bang, gimana caranya berkarisma bang? Sebenarnya ini udah pernah gue sampein di video gue yang berjudul Cara Menjadi Pria Karismatik. Tapi gue bakal kasih tahu hal paling mendasarnya tentang bagaimana cara kita memunculkan yang namanya karisma gitu ya. Jadi gini, kita harus mengerti otentiknya kita di mana. Oke? Bro, semua manusia itu punya yang namanya ciri khas. Karismatik itu bukan hanya menarik lawan jenis, tapi juga menarik sesama jenis. Orang-orang yang gagal mendapatkan cewek, dia tidak berdamai dengan kekurangannya. Dia malah menyalahkan keadaan.
Dia tidak mau introspeksi diri, apa yang salah di diri dia, yang dia salahin si perempuannya. Maka dia akan terus mendapatkan kegagalan dan tidak akan pernah berhasil. Berdamai dulu bro dengan itu ya. Ketika udah berdamai baru kita cari nih apa yang menjadi kelebihan kita. Kalau lu punya skill, kembangkan skill itu, nanti akan memunculkan karisma. Apapun skillnya, itu pasti akan memunculkan karisma. Seenggaknya lu punya yang namanya otentik. Ketika gamers yang ngomongnya toksik banget ya, tapi dia punya skill, dia juga memunculkan karisma bro. Ketika lu jagonya cuman ngejulitin orang doang misalnya, tapi julitnya lu itu bikin konten gitu, itu juga bisa memunculkan karisma tersendiri. Asalkan lu punya karakter sendiri gitu ya. Asalkan lu berdamai dengan diri lu sendiri. Bahwa kalau misalkan lu adalah seorang Adul, maka lu jangan menjadi Ariel. Bahwa kalau misalkan lu adalah seorang Bagas, maka jangan pernah ingin menjadi Jeffrey Nicole. Lu adalah diri lu sendiri, dan itulah karakter lu, dan semua orang pasti akan tertarik menurut kecenderungannya masing-masing. Akan selalu ada orang yang tertarik dengan kita yang menjadi diri kita sendiri. Yang jadi masalah biasanya adalah kita selalu menyukai orang yang gak cocok sama kita. Gini deh, coba lu perhatikan teman-teman lu yang kalau dia ada tuh ya, tongkrongan jadinya asik gitu. Perhatiin aja, dia pasti udah berdamai dengan dirinya sendiri dan dia menjadi dirinya sendiri gitu. Jadi kesimpulannya, cara paling mudah untuk instan mendapatkan wanita atau pasangan hidup adalah bagaimana cara kita menemukan jati diri sendiri. Maka kemanapun kita melangkah, kita akan punya karakter sendiri yang akan disukai oleh orang-orang yang punya kecenderungan atau ketertarikan yang memang itu ada di karakter kita sendiri. Agar kalian lebih mantap dengan apa yang gue sampaikan, gue bakal kasih satu quotes buat kalian. Originalitas akan selalu disukai oleh orang-orang yang cocok, sementara imitasi akan selalu dicari alasan dan kekurangannya. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.